Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarativator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak salah resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai orang ini membawa racun dalam kehidupanmu, tapi kamu punya penawar yang mujarab untuk menangkalnya. Oke guys, mari kita lihat energimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini. Ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya, buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Alright, mari kita lihat energi dari dirimu saat ini ya guys. Orang ini membawa racun dalam kehidupanmu, tapi kamu punya penawar yang mujarab untuk menangkalnya. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarativator dengan klik gabung ya guys ya. And kalau kamu mau shopping aneka boneka paket, kamu bisa kunjungin all shop aku ya. Dan linknya itu udah tertera di description box. Oke, kita lihat di sini ada apa aja ya guys ya. Well, di sini ada Six of Cups, ada Five of Pentacles, ada Five of Aces or Five of Swords, ada Ten of Wands, ada the Lady and the Lord, ada the World Tree, ada the Wild Hunt, ada King of Cups. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat dan menyimak readingan kali ini. So guys, di sini aku ngerasakan energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Ini spesial buat kamu-kamu yang resonate aja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan dari readingan kali ini ya. Aku ngerasakan energi dari dirimu ya. Kalau sepertinya ya di antara kamu ini ya, ada seseorang yang mencoba untuk membawa racun ke dalam kehidupanmu ya guys ya. Dimana diam-diam orang ini menyamar menjadi seseorang yang kamu butuhkan di dalam hidupmu. Dimana seseorang ini sepertinya menyamar menjadi seseorang yang kamu butuhkan di dalam kehidupanmu ya guys ya. Dikonfirmasi oleh cards dari Six of Cups ya. Dia menyamar menjadi teman ya guys ya, menjadi temanmu ya, karena dia ini berusaha untuk bisa masuk ke dalam duniamu ya guys ya. Entah itu dia menyamar jadi teman ya, atau berusaha untuk jadi tetangga kamu ya guys ya. Dia tahu kamu stay di sana, jadi dia ikut stay di lingkungan yang sama ya, bahkan mungkin berdekatan untuk bisa menjadi tetangga kamu. Atau kalau dalam bisnis dia berusaha untuk jadi rekan kamu, jadi partner kamu, atau jadi customer kamu ya. Yang mana dia di sini
datang secara baik-baik loh guys ya, padahal dengan niatan yang tidak baik gitu ya, biar kamu tuh nggak curiga ya, biar kamu tuh nggak tahu gitu bahwa dirinya ini memiliki rencana yang sorry to say jahat ya terhadap dirimu ya. Orang ini mencoba untuk membawa racun ke dalam kehidupanmu ya, berusaha untuk merusak tatanan hidupmu ya, dikonfirmasi kembali oleh The Wild Hunt atau The Tower ya guys ya. Dia berusaha untuk merusak tatanan hidup kamu ya guys ya. Apa yang menjadi sesuatu yang menyenangkan atau membahagiakan di dalam kehidupanmu itu ingin dirusak oleh dirinya ya. Entah itu secara karir, usaha bisnis ya guys ya, atau secara finansial, ekonomi, bisa juga secara hubungan ya guys ya. Orang ini bisa juga menyamar atau menyelinap pura-pura ingin menjadi sahabat kamu, orang terdekat kamu, ya, mengangkat kamu sebagai saudara, ya, atau dia ingin jadi your partner, your life partner, ya, kekasih kamu, atau menjadi pasangan kamu, gitu ya. Padahal mungkin saja dia adalah suruhan dari seseorang, atau dianya sendiri, ya guys ya, yang maju untuk berusaha membawa racun ke dalam kehidupanmu, untuk merusak salah satu pondasi di dalam kehidupanmu, atau beberapa pondasi yang kamu bangun dengan jerih payah kamu, gitu loh guys ya. Mungkin saja karena orang ini sangat iri atau sirik ya, melihat kehidupan kamu yang membahagiakan ya guys ya, atau dia adalah orang-orang yang narsistik, NPD ya, yang tidak tahan kalau melihat orang lain lebih bahagia, lebih baik, lebih berduit, lebih kaya, lebih perlente, atau memiliki kelebihan ketimbang dirinya di dalam hidup, gitu loh guys ya. Jadi dia ini kayak pengen membuat kehidupan kamu itu hancur ya guys ya, tapi dengan cara yang halus ya. Dia di sini banyak bermain sandiwara atau drama ya guys ya. Dia sangat suka sekali drama, bahkan bisa dibilang dia ini adalah ratu atau raja drama ya. Di sini energinya balance ya, ada feminim, ada maskulin ya. It depends on your life story ya guys ya, tergantung cerita masing-masing ya guys ya. Tapi kalau kamu menemukan ya, ada seseorang yang sepertinya itu pengen nempel terus sama kamu, pengen nemplok atau kayak ngikutin kamu terus, buntutin kamu terus ya, pengen deket sama kamu terus, itu udah red flag banget gitu loh guys ya. Padahal dia bukan siapa-siapa kamu gitu loh guys ya, tapi dia tuh kayak pengen masuk ke dalam kehidupan kamu, kayak semacam maksa lah ibaratnya ya, memaksa untuk bisa dekat sama kamu. Apapun posisinya dia ya, entah dia ini adalah tetangga kamu, entah dia ini adalah teman yang baru kamu kenal ya, atau seseorang yang biasa-biasa aja ya, sekedar kenalan biasa, tapi kayak pengen banget dekat sama kamu gitu loh guys ya, kayak pengen maksa banget gitu ya guys ya, untuk deketin kamu ya. Kalaupun kamu pergi atau menjauh gitu loh guys ya, dia nggak peduli ya, dia tetap aja ya pengen deket-deket sama kamu ya, pengen nempel kayak perangkok gitu ya. Padahal statusnya gitu ya, bukanlah seseorang yang memiliki hubungan atau keterikatan yang sangat kuat sama kamu gitu ya. Tidak ada blood bonding misalnya ya, tidak ada ikatan keluarga gitu ya. Tapi orang ini kayaknya kekeh banget ya ingin dekat sama kamu ya. Ya iyalah, dia punya tujuan tertentu gitu loh guys ya. Gimana dia nggak kekeh ya untuk mendekati kamu gitu ya. Walaupun statusnya dia hanyalah seorang tetangga atau orang yang baru kamu kenal gitu ya guys ya. Tapi dia ingin sekali ya mengeksplor kehidupan kamu ya, pengen sekali kepo tentang kamu ya, karena dia pengen mencari kelemahan kamu, celahnya kamu ya, sesuatu yang bisa dia gunakan untuk sorry itu saya menusuk kamu dari belakang atau membuat huru hara di dalam kehidupanmu gitu ya. Di sini ya aku melihat ya, ada tujuan jahat dari orang ini, yang mana orang ini kayaknya sorry itu saya bisa dibilang ingin mengkisminkan kamu ya, secara finansial atau ekonomi ya guys ya, ingin mengkisminkan dengan memoroti kamu, dengan memanfaatkan kamu, dengan memanipulasi kamu gitu loh guys ya. Dia pengen ya keuangan kamu itu jatuh ke tangannya ya. Dia pengen sorry to say, kalau ini adalah orang dekat, harta kamu, warisan dari kamu itu jatuh ke tangannya ya. Makanya dia kayak berusaha banget gitu untuk dekat sama kamu, padahal dia nggak tulus orangnya ya. Kamu harus lebih sensitif ya guys ya, untuk bisa mendeteksi niat sebenarnya dari orang ini ya guys ya. Dia ini bisa jadi tetangga kamu sendiri ya, yang berpura-pura baik ke kamu ya, yang selalu ingin dekat sama kamu, padahal dia ini ingin sorry to say
memanipulasi kamu atau tipu-tipu gitu loh guys ya. Pinjam uang ya, merengek-rengek untuk meminjam uang sama kamu ya, tapi endingnya itu nanti nggak dibalikin uangnya ya, atau ditipu sama dia ya. Dia pengen memanipulasi kamu terus-terusan gitu ya. Dia menganggap kamu tuh sebagai supply-nya dia gitu loh guys ya. Jadi segala kebutuhan dia itu diklaimnya sama kamu ya, dimintanya sama kamu gitu ya. Dia ini pengen jadi benalu lah di dalam kehidupanmu ya. Tapi selain dia berniat untuk bisa mengkisminkan kamu ya dengan memoroti kamu secara finansial atau ekonomi, dia pun juga merasa puas gitu loh guys ya, kalau bisa menghancurkan kehidupan kamu atau pondasi-pondasi yang ada di dalam kehidupanmu ya. Karena dia orangnya sangat iri atau sirik ya, bahkan dengki ya guys ya. Dia nggak tahan atau nggak rela rasanya kalau melihat kamu ini nantinya akan menjadi sosok yang kaya raya atau bergelimang harta atau punya keberlimpahan atau abundance gitu loh guys ya. Dia nggak tahan, makanya dia berusaha untuk bisa melakukan sesuatu yang dapat merugikan kamu ya, secara finansial atau ekonomi kah, atau bisa juga secara waktu ya, secara energi ya. Dia ingin menguras energi kamu gitu loh guys ya. Mungkin dia selalu minta bantuan kamu, atau dia selalu mengganggu kamu ya, berusaha untuk memancing emosi kamu biar kamu marah-marah terus ya. Akhirnya kamu overthinking, kepikiran, dan akhirnya kamu memiliki penyakit atau berpenyakitan. Bisa juga ya dia berusaha untuk mengganggu kesehatan kamu dengan membebani kamu secara emosional. Bisa juga seperti itu ya guys ya. Pokoknya di sini ada sesuatu yang ingin dia kuras ya. Dia ingin menguras sesuatu dari dirimu di sini ya guys ya. Intinya seperti itu ya. Ada yang ingin dia kuras, atau ada yang ingin dia porotin, atau dia ambil, dia rampas gitu loh guys ya, untuk kepentingannya sendiri ya guys ya, untuk kepuasan pribadinya ya guys ya, agar apa yang kamu miliki itu bisa berpindah ke dirinya. Atau bisa jadi ya, kamu ini hidupnya tidak tenang karena selalu direcokin sama dia ya, atau selalu dia buat kamu ini tidak tenang hidupnya, sehingga kamu tidak fokus dan tidak bisa berkonsentrasi iya dalam bekerja atau dalam melakukan berbagai aktivitas kamu sehari-hari. Nah, seperti itu iya guys ya. Di sini dia pengen membebani kamu ya, entah itu secara emosional maupun secara material. Dia pengen jadi beban di dalam kehidupanmu. Itu kenapa orang ini sebetulnya membawa racun di dalam kehidupanmu ya guys ya. Dia pengen menjadi beban buat kamu, atau dia ingin membebani kamu, entah itu secara langsung atau secara diam-diam tanpa sepengetahuan kamu, karena dia pandai sekali berdrama ya, pura-pura jadi teman, pura-pura jadi kawan, pura-pura jadi sahabat, pura-pura jadi pacar ya, padahal dia ada tujuan gitu loh guys ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan ya, dan untuk mendapatkan kepuasan ya, keuntungan dari segi material dan kepuasan secara emosional ya. Kalau keuntungan secara material itu bagi mereka-mereka yang toksik tapi serakah gitu loh guys ya. Sementara kepuasan secara emosional itu tuh bagi mereka-mereka yang haus akan validasi, yang mana dia suka dipuja-puji dan pengen tampil superior tapi nggak mampu gitu loh guys ya. Nah, dengan membuat kamu rendah, dengan membuat kamu bangkrut, dengan membuat kamu jatuh, dengan membuat kamu hancur, mengalami kehancuran di dalam kehidupanmu, itu dia mendapatkan kepuasan sendiri ya. Ini bagi mereka-mereka yang narsistik, atau bisa dibilang ini orang-orang NPD ya guys ya. Dia nggak pandang material ya, dan berkemungkinan orang ini ingin mendapatkan kedua-duanya, menguras kamu secara material dan emosional gitu loh guys ya. Karena dia atau mereka ini sangat toksik ya, energinya ini berat sekali ya guys ya. Orang ini atau seseorang ini ya, itu kayaknya memang sedari awal niatnya itu udah nggak baik sama kamu ya, tapi nggak mungkin kan dia datang ke kamu itu secara beringas gitu loh guys ya, dengan tampilan yang tidak baik ya. Nanti ketahuan dong ya, dengan cara-cara yang kayaknya premanisme gitu loh guys ya, dengan kayak membajak kamu atau menguras kamu ya dengan brutal, atau dia berlagak secara
blak-blakan gitu ya, kayak preman gitu ya guys ya, kayak membajak kamu, nggak mungkin kan ya, nanti kamu lari dong ya, nanti kamu akan kabur gitu ya. Makanya ya zaman sekarang orang tuh makin canggih aja ya guys ya, para haters atau orang yang berpenyakitan hati ini makin canggih aja ya, membuat dirinya ini bisa masuk ke dalam kehidupanmu dengan cara samar-samar, seperti bunglon lah ibarat kata gitu ya, beda tempat beda warna ya, biar nggak ketahuan gitu loh guys ya. Dan dia mengincar orang-orang yang memiliki kualitas atau potensi ya. Apakah kamu supply-nya ya, apakah kamu supply grade A atau supply yang sangat-sangat potensial yang memungkinkan dia akan mendapatkan keuntungan besar ya, itu yang dia incar, itu yang dia cari. Nah seperti itu ya. Dan dia selalu berstrategi ya, atau menyiapkan siasat ya, atau selalu bertaktik ya guys ya. Dia tuh datang ke dalam kehidupan kamu dengan tujuan yang tidak baik, itu tidak kosong melompong ya guys ya, tapi dia berisi ya. Dia sudah menyiapkan senjata, dia menyiapkan cara, dia punya berbagai plan ya, plan A, B, C gitu loh guys ya. Orang yang jahat atau orang yang berniatan tidak baik ya, itu kalau beraksi ya, itu selalu pakai taktik gitu loh guys ya. Para bunglon atau orang-orang yang berusaha untuk bisa mendapatkan sesuatu dengan cara menyamar ya, itu selalu punya cara-cara yang jitu ya, untuk bisa memperangkap orang lain, karena dia mungkin sudah terbiasa punya habit yang seperti ini, atau memang sudah menjadi karakternya dia seperti itu ya guys ya. Bisa juga dia sudah berpengalaman ya, tipu-tipu orang, memanipulasi orang, memanfaatkan orang dengan cara yang halus ya, dengan cara-cara yang membuat dia selalu berhasil, dan itu selalu dia terapkan kepada orang yang dia anggap potensial menjadi supply-nya dia. Nah seperti itu ya, dia selalu punya taktik atau cara-cara yang jitu gitu loh guys ya. Itu kenapa banyak sekali ya orang-orang yang terperangkap ya, atau terperosok ya, dengan jebakan-jebakan Batman yang dia buat ya guys ya. Dan dia selalu tidak sendiri ya, orang-orang yang manipulatif ini tidak pernah sendirian. Dia selalu memperalat orang lain atau menggunakan orang ketiga ya, untuk bisa membuat kamu masuk ke dalam perangkapnya atau jatuh ke dalam jebakannya. You must be careful ya guys ya. Oke. Nah, di sini ya, orang ini ya, walaupun ya dia membawa racun ke dalam kehidupan kamu, tapi aku rasa kamu punya penawarnya ya guys ya. Kamu memiliki penawar yang mujarab untuk menangkalnya. Iya, di sini walaupun orang ini berusaha untuk membuat kamu terperangkap dengan taktik liciknya, ya, kamu di sini punya penawar yang mujarab atau cara langkah yang tepat untuk mengatasinya. Jadi beberapa dari kamu ini sudah tahu gitu loh guys ya, taktik orang ini, siasat orang ini, sehingga kamu mampu mengantisipasinya ya, dikonfirmasi oleh King of Cups ya. Luar biasa ya, orang ini berusaha untuk membawa racun ke dalam kehidupanmu untuk menghancurkan dirimu, tapi kamu malah punya penawar yang mujarab untuk menangkalnya, sehingga apapun yang dilakukan orang ini mental gitu loh guys ya, nggak bisa, nggak mampu untuk menembus kemampuan kamu, menembus kehidupan kamu atau mengakses kehidupan kamu untuk menghancurkan dirimu. Itu tidak bisa gitu loh guys ya, karena kamu ini orangnya bisa membaca situasi atau kondisi. Kamu juga ada yang bisa membaca karakter orang. Bahkan ada dari kamu yang memiliki kemampuan untuk bisa membaca gerak-gerik orang, pergerakan orang, gelagat orang gitu loh guys ya. Jadi orang gak bisa untuk macam-macam sama kamu ya. Orang gak bisa bertindak lebih jauh, kamu tuh udah tahu ya. Oh nih bakalan begini nih. Oh nih orang nih bakal seperti ini nih. Jadi kamu langsung gercep gitu loh guys ya, gerak cepat kamu bertindak, bagaimana cara untuk mengantisipasinya itu kamu tahu gitu loh guys ya. Kamu di sini ya, makin dia orang ini bertindak agresif untuk bisa menghancurkan kehidupan kamu ya, kamu yang udah tahu bahwa orang ini toksik, bahwa orang ini mengincar sesuatu dari kamu, bahwa orang ini menjadikan kamu supply-nya ya, kamu di sini mulai menyadari itu, dan kamu malah bertekad untuk terbang lebih tinggi gitu loh guys ya. Kamu memiliki jurus jitu untuk mengabaikannya, cuek bebek, masa bodoh, tidak mempedulikan orang ini ya.
Dan orang ini pun jadi kebingungan gitu dan habis akal. Bagaimana lagi nih caranya untuk bisa memporak-porandakan kehidupan kamu? Bagaimana caranya nih untuk bikin huru hara di dalam kehidupan kamu biar kamu gak tenang? Gimana caranya nih untuk menguras energi kamu, emosi kamu, materi kamu, biar kamu jatuh kismin, biar kamu gak ada uang? Gimana lagi nih caranya gitu? Udah kayak kehabisan akal gitu ya guys ya. Kamu selalu bisa untuk menghindari masalah, kamu selalu bisa untuk menghindari jebakannya ya, sehingga kamu gak mudah terperangkap oleh dirinya gitu loh guys ya. Dan di sini aku pun juga merasa bahwa kamu memiliki dukungan ya, entah itu secara emosional maupun non emosional ya, dengan seseorang ya, entah ini adalah orang tua kamu sendiri, keluarga kamu sendiri, partner kamu sendiri, teman sejati kamu sendiri, sahabat karib kamu yang tulus terhadap kamu ya, atau seseorang yang sangat-sangat berarti, yang udah tahu sifatnya kayak apa, karakternya gimana ya, yang selalu mendukung kamu ya. Aku merasa bahwa ada beberapa dari kamu ini yang memiliki dukungan ya, secara emosional gitu loh guys ya, sehingga orang toksik ini ya berpikir ulang untuk bisa gangguin kamu ya, karena kamu memiliki dukungan. Bisa juga ya, walaupun kamu sendirian ini ya guys ya, kayaknya kamu menghadapi orang toksik ini sendirian, tapi ya secara tak kasat mata ya, kamu itu dilindungi oleh malaikat. Jadi kamu tuh nggak sendirian, semesta bersamamu loh guys ya. Semesta mengirimkan angels di dalam kehidupanmu untuk memproteksimu, melindungi kamu dari orang toksik ini, sehingga ya kamu ini kayaknya diberi guidance ya, atau diberi pesan gitu loh guys ya, entah itu melalui pikiran kamu atau perasaan kamu ya, bahwa ada seseorang yang berniatan jahat sama kamu, yang mencoba membawa racun ke dalam kehidupanmu ya, tapi kamu kayak diberi intuisi atau insting kamu ini kuat gitu loh guys ya, feeling kamu kuat, firasat kamu kuat, sehingga kamu memiliki penawarnya ya, penawar yang mujarab untuk menangkal kelakuan-kelakuan orang toksik yang hendak merugikan dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. And di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Gemini. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke, what is message from the universe for you? Only one card. Well, di sini ada cards flowers of snapdragon. Oke. Graciousness and benevolence. No act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Oke, jadi di sini pesannya buat kamu, tetaplah menjadi pribadi yang baik ya guys ya. Hanya saja kamu perlu memfilter kemana kebaikan kamu itu harus kamu serahkan atau kamu berikan gitu loh guys ya. Karena tidak semua orang itu paham tentang kebaikan dan tidak semua orang itu siap menerima kebaikan. Artinya tidak semua orang bisa membalas kebaikan kamu ya. Bukan berarti kamu berhenti jadi orang baik, no gitu ya. Kamu tetaplah menjadi pribadi yang baik, menjadi orang baik ya, menebarkan kebaikan kebajikan di muka bumi ini ya. Tapi kamu harus lebih cerdas ya guys ya. Kamu harus tahu situasi dan kondisinya, dan kamu harus ngerti ya, serta mampu untuk memfilter mana aja orang yang pantas untuk diberikan kebaikan atau mendapatkan kebaikan ya. Tidak semua orang itu pantas mendapatkan kebaikan ya guys ya. Terlebih orang toksik nih ya guys ya. Hati-hati ya ketika kamu terkoneksi dengan orang toksik ya. Karena orang toksik ini ya selalu memiliki niat yang tidak baik ya, untuk bisa memberikan kerugian-kerugian di dalam kehidupan seseorang ya. Jadi ketika kamu terkoneksi dengan orang toksik, ketika kamu berinteraksi dengan orang toksik, kalau kamu memberikan kebaikan kepada orang toksik, itu dia bukannya balas budi, bukannya memberikan kebaikan ke kamu, atau dia ingat dengan kebaikan kamu, no gitu ya. Dia kalau diberi satu kebaikan, dia akan minta lagi, ya. Dia nggak akan tahu malu ya untuk minta lagi, minta lagi, minta lagi. Ya dia mau menguras gitu loh guys ya. Itu tipe orang toksik kalau diberi kebaikan seperti itu ya. Diberi hati malah minta jantung, diberi jantung malah minta nyawa lah, ibarat kata seperti itu ya.
nggak pernah puas ya, selalu kayak apa ya, haus, lapar, dahaga gitu loh guys ya, ingin selalu mengeruk, ingin selalu menguras ya, karena di dalam diri orang toksik itu ada keserakahan, jadi nggak bisa dikasih hati, nggak bisa diberikan cinta ya, yang ada malah pengen niatan untuk memanfaatkan, malah berniatan untuk memanipulasi, dan parahnya pengen jadi benalu. Nah itu jenis orang toksik ya, kalau diberikan kebaikan seperti itu kelakuannya. Tapi beda dengan orang yang non toksik atau orang yang baik-baik atau orang yang tulus ya, orang yang positif gitu loh guys ya, dia tidak tega melakukan itu ya. Dia kalau diberikan kebaikan itu dia tahu diri, dia tahu balas budi, dia menerima kebaikan dan membalas kebaikan gitu loh guys ya. Dia mendapatkan kebaikan atau dia menerima kebaikan, maka dia menerima kebaikan tapi juga memberi kebaikan ya, minimal dia memperlakukan kamu dengan baik gitu loh guys ya, karena dia tahu balas budi. Nah seperti itu ya, itu bedanya orang toksik dengan orang yang non toksik ya. Itu bedanya orang yang positif dengan orang negatif. Itu bedanya orang yang baik-baik dengan orang yang tidak baik-baik ya, secara niat atau tujuan gitu loh guys ya. Karena orang baik itu nggak punya tujuan apapun ya, sementara orang toksik itu selalu memiliki tujuan atau niatan ya guys ya. Karena orang toksik selalu memiliki tujuan ya, tujuan-tujuan tertentu ya. Apalagi kalau dia melihat adanya potensi dari kebaikan yang kamu kasih ya, itu selalu dia memiliki niatan untuk mengambil lebih atau mendapatkan lebih. Namun walaupun seperti itu ya, tidak semua orang di dunia ini baik, tidak semua orang di dunia ini tidak baik ya. Meskipun seperti itu kenyataannya, faktanya ya, kita pun harus berbijaksana ya guys ya dalam bersikap, biar balance ya, biar seimbang gitu loh guys ya. Kita tetap bisa menjadi pribadi yang baik tanpa dirugikan, tanpa diperlakukan buruk gitu loh guys ya. Jadi kita harus bisa berbijaksana. Namun satu hal yang perlu kamu tahu dan satu hal yang perlu kamu ingat, tidak ada kebaikan yang akan sia-sia. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan di dunia ini, itu semua akan kembali berbalik ke dirimu sendiri ya, menjadi karma baik untuk dirimu sendiri. So guys, tetaplah kamu menjadi orang yang baik. Jika kamu menebarkan kebaikan, tetaplah menjadi sosok yang bijaksana. Berbijaksanalah dalam melakukan kebaikan untuk dirimu dan untuk orang-orang di sekitarmu. Nah, seperti itu pesannya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlimpahan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading-reading berikutnya guys. See ya.